Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema Mengapa Krisis Moral? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, persoalan moral cukup banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang yang sukanya menyakiti orang lain, tetapi berlagak bahwa dialah yang selalu disakiti. Ada orang yang maunya dimengerti, tetapi tidak mau mengerti orang lain. Selalu berteriak tentang moral, tetapi pada dirinya sendiri tidak ada moral yang bisa dibanggakan. Ketika mengklaim bahwa mereka adalah kelompok gerakan moral, namun yang terjadi adalah suara hujatan yang bergerak kemana-mana. Ketika suatu kelompok mengharapkan bahwa suara mereka agar didengar dan dimengerti, namun ketika ada kelompok lain bersuara, mereka malah marah dan menyerang kelompok lain tersebut. Jadi saudara-saudara, ternyata di tengah-tengah lembaga keadilan atau pengadilan ada ketidakadilan. Di tengah-tengah gerakan moral, justru yang terjadi adalah krisis moral. Dan ini terjadi juga di tengah-tengah kehidupan pernikahan. Maunya orang tuanya dipedulikan, tetapi tidak mau memperdulikan mertuanya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan damai sejahtera terjadi, sementara kita tidak pernah mau mengupayakannya? Alkitab dengan jelas mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Disinilah letak isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, jika kita mengharapkan supaya ada moral di tengah persekutuan, di tengah keluarga, bahkan di tengah bangsa dan negara, maka lakukanlah dan perbuatlah itu mulai dari diri kita. Sebab semua harapan dan tujuan akan tercapai jika kita mengawalinya dengan langkah pertama, maka langkah-langkah berikutnya akan mengikutinya, bahkan juga langkah-langkah yang ada di sekitarnya. Sepak bola pun akan terjadi mulai dari tendangan pertama. Demikian juga moral tidak cukup disuarakan, tetapi juga harus dilakukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau telah menyatakan kehendak-Mu dan menghadirkan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Ampunilah kami, jika dalam hidup ini kami seringkali hanya bersuara tentang moral, bahkan membahasnya sampai berjilid-jilid, tetapi tidak satupun moral yang kami tunjukkan dalam keteladanan, sehingga apa yang kami harapkan hanya terjadi di dalam mimpi. Tolonglah kami Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk melangkah di sepanjang hari ini, membangun moral yang kami harapkan dalam setiap peristiwa yang akan terjadi, sehingga damai sejahtera boleh terjadi di bumi seperti di sorga. Terima kasih ya Allah,
Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.